Salam, selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak, para profesional dan para pimpinan perusahaan. Kita memulai membacakan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang dimaksud daripada firman-Mu ini, dan kami juga dapat memahami dan juga menjalankan firman-Mu ini. Terima apalah Tuhan ini, demi nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional muda dan para pimpinan perusahaan, hari ini kita membaca nats yang diambil dari Mazmur 89 ayat 15 hingga 18. Demikian bunyinya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Bapak-bapak, para pimpinan, dan juga para profesional, bapak-bapak dan ibu pernah mungkin merasakan bahwa ketika bapak-bapak dan ibu meminta pertolongan pada Tuhan, bapak-bapak sering mengalami atau sering mengabaikan permintaan atau pertolongan Tuhan. Contohnya bahwa Bapak selalu mengandalkan pikirannya sendiri, selalu mengandalkan kemampuannya sendiri. Tapi di dalam nats ini kita diajarkan bagaimana kita dapat mendapatkan suatu pengharapan atas kebesaran dari Tuhan Allah. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana janji-janji Tuhan kepada kita. Di Mazmur 89 ini juga dapat menggambarkan bagaimana keadaan yang dapat menjadi berkat buat kita. Sehingga kita apabila para profesional dan juga para pimpinan bisa mengikuti kehendak Tuhan, maka tidak mungkin bahwa perusahaan yang bawa pimpin dan juga sehingga menjadi bangsa ini juga menjadi bangsa yang bagus di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nas yang kita baca hari ini dari Mazmur 89 ini ada 4 hal yang bisa kita ambil, yaitu pertama adalah kebahagiaan dalam mengenal Tuhan. Kedua, cahaya wajah Allah dalam kepemimpinan. Dan ketiga, keadilan sebagai dasar pengangkatan. Dan keempat, kasih setia Allah dan kesuksesan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari keempat ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kebahagiaan dalam mengenal Allah. Di Mazmur ini kita diajak untuk bisa mengenal Allah sebagai sumber kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Yaitu di Mazmur 89 ayat 16 dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Di sini jelas bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita janji. Mengapa umat Allah tidak selalu bahagia? Banyak sekali
Dalam hal ini kalau kita lihat bangsa-bangsa yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi seperti Finlandia, Islandia adalah negara-negara yang berbahagia karena mereka selalu mengikuti firman Tuhan. Di sini disebutkan bahwa mereka merasa memiliki Tuhan dan harapan ini akan mereka hargai. Jadi di firman Tuhan ini jelas dikatakan apabila selalu kita berbahagia dan kita akan menjadi bersorak. Para pimpinan dan juga para profesional yang berbahagia pada hari ini, tentu dengan firman Tuhan ini kita diajarkan untuk selalu berbahagia dan bersorak memuji nama Tuhan. Di dalam hal ini diketahui bahwa apabila kita sudah mengenal Tuhan, maka ini adalah sebagai dasar iman dan kita bisa mengandalkan Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan dan juga kedamaian batin. Dalam kedamaian batin ini sehingga kita bisa melakukan kebahagiaan dan kedamaian yang berkelanjutan. Dan juga kita bisa menghadapi tantangan apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini jelas kita ketahui. Di nomor 2 disebutkan adalah cahaya wajah Allah dalam kepemimpinan. Di ayat 16 disebutkan ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Firman Tuhan ini sungguh sangat agung, sungguh sangat memberikan kita pemahaman bahwa cahaya itu adalah menjadi simbol yang sangat jelas dan sangat alami. Akan kita mendapatkan bantuan, kemudian ada niat baik di pihak Tuhan yang dianggap kita sebagai manusia yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Tentu para pimpinan dan juga para profesional yang berbahagia pada hari ini, hal ini dapat diartikan adalah sebagai pemimpin penting, adanya suatu integritas, adanya kebijaksanaan, dan juga adanya keadilan yang berasal dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Apabila bapak-bapak dan saudara-saudara yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dengan sendirinya bapak-bapak dan juga para profesional sudah menjadi berhubungan dengan erat dengan Tuhan, sehingga akan muncul suatu kebijaksanaan yang baik, suatu keadilan yang berlandaskan dari Tuhan. Tentu dengan hal ini menjadi terang buat kita sebagai pemimpin memberikan panduan dan arahan yang tepat bagaimana agar organisasi kita itu menjadi yang baik, selalu berhubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal ini harus kita jelaskan sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Yang ketiga, kita bisa lihat di sini adalah keadilan sebagai dasar pengangkatan. Di ayat 17 disebutkan di sini, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Di sini ditekankan adanya keadilan oleh Allah. Sehingga dengan adanya keadilan ini, Tuhan Allah meninggikan kita. Di Amsal 14 ayat 34 disebutkan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Di ayat ini sungguh sangat tegas disebutkan, apabila pemimpin akan bertambah kepada bangsanya sendiri, makanya bangsanya itu akan ditinggikan, derajat bangsa akan menjadi ditinggikan. Dan juga kita menuju suatu kebenaran yang bagus. Dari hal ini kita ketahui
bahwa dampak dari hal tersebut dan juga memberikan kita suatu pengetahuan, yaitu adalah untuk meninggikan atau bagaimana meninggikan suatu karakter moral, juga dalam kebahagiaan, juga dalam penghargaan orang lain, dan dalam kemakmuran yang sejati. Bapak-bapak dan para profesional dan juga para pimpinan suatu perusahaan atau dimanapun sebagai pemimpin, hal ini disebutkan adalah menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan, yaitu adalah pengaturan kebijakan dengan hubungan kerja yang baik antara bawahan dengan atasan, atasan dan juga bawahan. Kita bisa mempraktekkan kebahagiaan dan keadilan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan berkesinambungan. Sebutkan di sini bahwa dengan demikian kita secara individu dapat diberikan kesempatan dan juga merasa dihargai dari atas kontribusi yang telah kita lakukan. Keempat, kita bisa lihat di sini adalah kasih setia Allah dan kesuksesan. Di ayat 18 disebutkan, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Tentu dengan ayat ini kita menyatakan adanya kasih setia Allah yang memperkuat dan juga meninggikan kita atau meninggikan bangsa. Karena dalam hal ini kita sebutkan bahwa adanya suatu kehormatan dengan adanya meninggikan kita sendiri. Juga disebutkan bahwa adanya kekuatan yang kita peroleh, yaitu dengan dari adanya suatu keindahan dan juga kehormatan. Dalam hal ini kita ketahui bahwa bagaimana kita mendapatkan suatu keadilan dan juga kehormatan ini di sini disebutkan karena sebab engkaulah kemuliaan kekuasaan mereka, dan karena engkau berkenan tanduk kami menjadi meninggi. Hal ini suatu janji Tuhan buat kita. Apabila kita mendapatkan suatu kehormatan yang baik, maka tanduk kita menjadi meninggi. Tanduk di sini artinya adalah suatu kekuatan. Bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Dan juga bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang baik di hadapan Tuhan. Hal ini juga kita bisa lihat di Daniel 7 ayat 8. Di Daniel 7 ayat 8 jelas disebutkan nubuatan Tuhan, disebutkan di situ adalah sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Hal ini kita harus melihat ada nubuatan yang kita dapat di sini, bagaimana kita supaya tanduk kita menjadi tanduk yang meninggi, semakin tinggi, kehormatan kita semakin bagus, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Dari apa? Daripada kemungkinan dan juga bagaimana para bapak-bapak profesional muda di sini selalu menyertakan keadaan Tuhan, selalu serta di dalam Tuhan, dan juga selalu bagaimana kita selalu berkehendak di dalam Tuhan. Artinya di sini adalah bahwa kita harus mengakui kekuatan itu hanya berasal dari Tuhan. Dan juga sehingga kita bisa berkontribusi pada bangsa ini. Sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang menjadi semakin tinggi. Tanduk kita harus semakin tinggi. Dan juga
kita dapat memuliakan dan memberi penghormatan kita kepada Tuhan. Dan juga dunia ini juga akan menghormati kita. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi berasal dari kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kewajiban kita sebagai orang Kristen, kita harus tunduk dari kekuatan Tuhan itu sendiri, sehingga kita mampu mencapai suatu kesuksesan dan juga mencapai suatu kemuliaan di dalam dunia ini, sehingga kita selalu tunduk hanya kepada Tuhan. Sehingga dengan kita selalu dapat tunduk, tanduk kita akan selalu meninggi. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah firman-Mu ini menjadi roh penguat kepada kami Tuhan, sehingga tanduk kami semakin meninggi Tuhan, dan kami mendapatkan kehormatan dan juga suatu kemuliaan daripada-Mu, sehingga kami dapatkan kekuatan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima apalah doa ini, demi nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.